Ya, hari ini tanggal 16 ya, 16 pagi teman-teman sebelum pembukaan market. Lagi santai ya. Ada beberapa emiten yang kita bahas ya. Karena ada beberapa emiten yang lagi diisi ya, ada isiannya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli teman-teman ya. Saya hanya menginformasikan bahwa sebuah emiten itu ada isian gitu kan, terus perkembangannya bagaimana ya, apalagi teman-teman eh, saham-saham teman-teman yang punya mungkin gitu ya, mungkin sebagian ada sama-sama yang punya ya. Baik, kita langsung aja. Yang pertama ada Goto ya. Goto semenjak kemarin ada kenaikan 154 ya. Coba kita lihat Goto hari ini transaksinya bagus ya, karena ke 54 ya. Isiannya wow, kepala empatnya dipindahin nih ke 58 bro. Ini ya. Ini saya suka memperhatikan si kepala empat ini nih. Ya, kalau kepala empat udah ke 58 artinya yang sini boleh diisi kali ya. Dan seperti biasa kalau mau diangkat emang suka ditebelin ya tuh ya. Tapi ini bukan apa namanya tapi ya biasanya kalau ditebelin sebelah kanannya itu yang saham-saham 50 51 gitu. Kalau udah normal penjualan normal, si Gotoma emang standarnya 1 gitu kan, 1 juta gitu. Paling gede nanti di antara bid dan offer yang awalnya ini aja gitu ya. Tapi kalau biasanya dia kalau emiten-emiten yang suka gocap mau di up kadang-kadang suka ditebelin minimal 5 tick gitu ya. Kita lihat dari ini siapa yang masuk. Ini Poren udah masuk lama ya teman-teman nih, Poren nih. Dari semenjak sorry. Dari semenjak sini ya udah masuk lama ya. Dari mulai tanggal 7 Agustus dia udah masuk lama. Kita lihat tanggal 7 Agustus untuk Poren ya. Siapa yang masuk? Ada BK ya, BK, AKYU, BB, broker-broker keren semua ini ya. BK, AKYU, BB, CC, dan BB adalah sebagai underdog ya. 6 juta, udah 6 juta lot. Artinya kalau ini naik terus si broker asing nggak jualan, niat emang mau memarkup harga ya. Cuman di sini belum kompak antara si bandar lokal dan Poren ya. Biasanya kalau ingin naik lebih nanjak lebih tinggi harus ada kekompakannya. Jadi yang ngambil ada PD, CP, KK, YP, EP, OD, XC ya. Belum ada broker yang signifikan untuk ngambil barang ya. Kita lihat tanggal terakhir tanggal 15 ada broker siapa di domestik. Baru CP aja sama MG ya. Tidak, pengambilan tidak signifikan ya. Jadi mudah-mudahan si domestik inilah yang ngambil ya, bandar lokal ini yang ngambil nanti biar sama-sama di up lah gitu ya. Cuman hati-hati kalau dia turun lagi nggak jadi masalah lah seperti biasa. Soalnya di sini meninggalkan gap di 52-nya ya. Cuman targetnya ini belum tercapai di harga 56-nya ya. Mudah-mudahan saya terus ke 56 dulu lah ya. Lumayan kan, berapa tuh 6 tick 5 tick, berarti kan bisa cuma 5 tick dijualnya. Oke, terus yang kedua ada Pren. Nah ini sudah tidak Pren lagi nih si Pren. Cuman kemarin saya lihat ada kenaikan sedikit, ternyata ada bandar lokal yang ngambil barang ya. Kita lihat di sini teman-teman. Nah di sini bandar lokal kembali ngambil barang. Ada MG ya teman-teman, MG masuk, YU masuk. Saya pikir sih kalau si MG sama YU masuk itu akan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena memang si MG sama si YU inilah kadang-kadang yang suka jadi penggerak suatu emiten ya. Apalagi emiten Pren ini. Pren udah lama ini kagak di apa namanya? Nggak di up ya. Ini juga nih udah dari semenjak tanggal berapa nih? Ada pengambilan diturunin terus ya, turunin lagi. Apalagi Poren terus aja nurunin gitu ya. Belum ada titik balik si Poren itu untuk mengambil lagi gitu ya. Dia malah jualan terus. Tuh kan pas jualan hari ini jualan terus. Makanya mungkin mudah-mudahan sih ini kabar gembira ketika si MG ngambil sama si YU ya.
Mudah-mudahan dia bisa ngambil barang poren di harga agak tinggi dikit lah 32. Kita ingin lihat si pren ini bebas dari FCA ya. Kita dulu tidak mau ke 50, sekarang kalau udah FCA pinginnya ke 50. Ya itulah sekarang ya. Jadi musuh terbesar saham gocap itu adalah FCA. Istilahnya kalau FCA nanti aja lah ya teman-teman, nanti aja. Tapi kalau kalian suka sih dengan transaksi FCA ya silahkan ya. Kalau saya sendiri sih tidak ya. Saya akan menunggu di harga normal di gocap gitu kan, baru gitu kan saya akan transaksikan, karena dengan satu alasan bahwa FCA itu diharamkan sama MUI ya. Saya ingin nanti lihat ada pungutan dari poren ya, soalnya ini kalau poren tidak ikutan mungut mungkin akan dipermainkan di harga FCA terus ya. Soalnya dari sini wah kelihatan nih si poren terus-terusan aja ngebuang nih ya, merah banget. Selama 1 bulan 2 bulan ini si poren merah banget. Masih mending waktu kemarin masih ada pungutan, kalau ini udah merah banget ya. Seperti yang kalau istilahnya domestik ya masih ada pungutan, walaupun dia ngebuang tapi masih ada pungutannya. Karena di FCA kan mungkin udah nggak ada istilah UMA paling di suspend nanti kalau emang berat hukumannya ya harus disuspend. Biasanya di FCA itu udah disuspend, beberapa emiten yang sudah disuspend di harga FCA, udah harga FCA disuspend lagi gitu kan. Ya mudah-mudahan si pren cepat di-up ya, atau enggak si porennya cepat jualan lagi deh. Yang ketiga ada asli teman-teman. Asli saya ingin ngebahas asli itu ada 3 emiten ya yang belum saya bahas, yang harga 4 asli, GRPH, terus Sola sama Atla. Itu pingin disatuin tuh kalau ngebahasnya ya, karena itu saham udah di 50, pernah ke 50 lah minimal. Kalau asli kan di di 50 ya udah lama, sama GRPH baik seperti up ya sampai ke 52 udah pada cabut kali ya. Dan di up-nya itu emang ada isian dari bandar lokal ya, artinya bandar lokal mau lah gitu ya, nampung gitu ya untuk barang-barang dari retail dari teman-teman kita. Semenjak itu tidak ada lagi pengambilan ya, yang secara signifikan hanya ada penahanan aja. Tapi tenang, penahanannya sedikit, karena nahan emang harus jangan banyak-banyak kalau nahan ya. Terus dari frekuensi analyzer udah mulai lagi teman-teman ya, udah mulai lagi ini, udah mulai ada riak-riak lagi. Mudah-mudahan yang keberapa ini berarti ya, keempat ya, ke 1, 2, 3 ya, mungkin yang keempatnya dia akan diam di 50-51 lah, biar teman-teman yang mau cut loss, yang udah tidak sabaran, yang sudah tidak percaya lagi sama emiten ini pada keluar dulu mungkin ya. Nanti kalau udah agak di 55, 56 mungkin pada masuk lagi, nanti di bawah kali ke 50 akhirnya nyangkut lagi. Tapi enggak gitu ya teman-teman, enggak gitu. Mudah-mudahan sih teman-teman yang nyangkut cepat kejemput. Nah, ini juga saham IPO 2024 yang belum up. Artinya ada kewajiban dari sebuah bandar, bukan kewajiban ya, seperti ketentuan yang tidak tertulis bahwa setiap emiten yang belum di up ya, contohnya dari harga listing ya, harga listing turun ke harga IPO turun lagi sampai ke gocap, tapi belum di up lagi, minimal ke harga IPO aja gitu ya, yang berbentuk lengkungan gitu kan, biasanya masih dikuasain sama bandar gitu ya. Ini juga bandarnya udah mulai bagus ya, walaupun ada sedikit penurunan, wajar, biarin aja, karena emang dia harus menjaga ya. Di sini kemarin ada YB yang masuk teman-teman, ada kabar bagus nih. YB udah mulai masuk ya. Kalau YB udah masuk sih lumayan ya. Kita lihat dulu bid dan opernya, siapa tahu bid dan opernya 5 tiknya ditebelin ya. Belum ditebelin teman-teman ya. Ini belum ditebelin nih. Ya, belum ditebelin, dia biasanya 2 digit ya. 2 digit agak tebal, 32, 33, bahkan sampai ke 50 biasanya. Berarti ini masih kurang ada kekurangan lah itunya, untuk mungkin penjagaannya kurang. Semua kalau nanti kalau mau ditebelin, udah ditebelin ya 32, 33 gitu, ini masih 32, 9, 21, 3, berarti ini kurang belum ya. Nanti aja nunggu ini tebal banget, nah baru kemungkinan bisa di up ya. Kalau transaksi udah lumayan ya sekarang ya. GRPH maaf jangan GRPH dulu deh, BSBK dulu ya. BSBK
BSBK. Ini EPTN yang banyak dipinginin sama teman-teman ya. Banyak teman-teman yang punya tapi pada belinya pada di atas, nggak pada di bawah. Ya, untuk hari ini si BSBK ini udah tebal banget nih. Tahanannya sebelah kanannya tebal sama tebal, artinya ya mudah-mudahan sih up ya. Kemarin up ya 3% 2 tik. Kita langsung ke lukisan market maker apa brokernya. Dua hari ini ada pengeluaran ya dari bandar lokal. Kalau ke arah sebenarnya kalau harusnya ke arah sini dulu nih, ke arah 65 ya, turunin aja ke 65. Ini udah bikin gap lagi. Saya khawatir sih dia meninggal. Pinginnya kan saya itu ketika dia di up itu sampai jualan di atas lah gitu, jangan sampai balik lagi gitu kan, jadi pusing ya. Jadi pinginnya cut loss mulu ya, takutnya ke 50 lagi ya. Ya, takutnya ke 50 lagi. Makanya kalau ke 65 dulu ya, pingin itu kan keinginan saya, kalau ke 65 aja dulu. Kemungkinan dia mungkin bisa upnya lebih tinggi lagi ya. Kalau terjauhnya ya ada di sini ada gap juga di 59. Jadi biarin aja kalau ke 59 nggak jadi masalah ya, karena dia mau nutup gapnya. Apalagi kalau dia mau turun ke 65 nih, tutup gapnya aja dulu ya. Ini akan lebih baik lagi. 2 hari ini ada pembuangan ya teman-teman. Kita lihat dari pembuangan siapa yang ngebuang untuk domestiknya. 2 hari ini ada si SH ya, SH sebagai underwriter, tapi yang paling banyak si ID sama si PI dulu nih. Broker-broker yang tidak familiar ya. Cuman di sini di luar bandar ada namanya broker kakak. Kakak kan suka dipakai bandar, cuma di sini tidak terdeteksi sebagai bandar ya. Yang mudah-mudahan si kakak bisa menjadi awal yang baik lah ya untuk masuk. Ada si PS juga nih, si AO juga udah masuk, IEJ udah masuk. Mudah-mudahan sih dengan masuknya broker-broker handal ya, MGTN ini bisa di up ya. Kakak ya, AO ya, mudah-mudahan si AO lah sama si IEJ sama si kakak nih bisa memarkup harga dari BSB, karena sekarang lagi bagus bukan berita lagi bagus, jadi lagi hot-hotnya emang ini lagi dipermainkan ini, makanya banyak yang masuk ya. Baik, terus selanjutnya ada BATR. Kalau BATR saya lihat dia cenderung ke smart money ya. Smart money-nya kemarin kencang banget di sini nih, cuman belum di up ya. Sekarang ada lagi merah ya, merah. Jadi mudah-mudahan si BATR ini dengan adanya smart money seperti ini ya, merah, hijau, merah, artinya ini lagi fluktuatif ya. Terus dari bandar lokal lagi bisa didurunin sedikit-sedikit, terus foreign tidak melakukan apa-apa. Mudah-mudahan dengan tidak melakukan apa-apanya ada pergerakan dari smart money-nya ya. Karena smart money emang bergeraknya ketika dia sideways ya. Ini juga udah sideways di harga 80, luar biasa. Udah 1,5 bulan dia mempertahankan harga di 80, nggak lepas dari 80. Andaikan dia bocor ke 79 atau enggak 75 atau enggak ke harga berapa nih, ke harga 75 gitu ya, menjadikan MPTN mungkin harus nyari support terbarunya gitu kan. Saya yakin sih ini akan dibawa lagi ke harga IPO. Kalau ke harga IPO, ke harga tertingginya 129. Ini mungkin nanti salah satu emiten yang akan masuk ke saham penelitian saya ya. Baik, untuk hari ini ada kakak, CC, AJET, MKMG udah masuk walaupun sedikit, kakak juga udah masuk walaupun sedikit ya. Yang keluar YP, CP, TP, OD. Jadi dari bandar lokal juga terus ngambil. Kalau pembuangan sedikit wajar dia nahan harga. Foreign juga udah ngambil, ada pembuangan dikit. Nah, sekarang dia lagi seperti yang lagi bingung nih selama seminggu ini ya. Cuman biasanya kalau pun lagi bingung ini lagi mantau aja. Kemungkinan bisa disidewaykan atau kemungkinan nanti bisa di up ya. Karena tanpa ada bantuan dari teman-teman scalping ataupun teman-teman yang suka beli sore jual pagi gitu kan. Itu kadang-kadang sebuah emiten tidak akan up gitu ya, karena harus banyak yang beli juga gitu kan. Domestik ya, kalau untuk foreignnya belum ada pengambil karena udah masih datar ya. Ya mudah-mudahan lah dengan smart money masuk ini si emitennya cepat diangkat ya. Terus ada bumi teman-teman, ada bumi
Bumi hanya mengupdate aja ya. Bagus ya teman-teman, hari ini Bumi ada pengambilan dari Foreign dan bandar lokal. Bandar lokalnya bagus, candlenya juga keren ya, walaupun dia meninggalkan jejak dikit akan jadi masalah lah kalau untuk untuk mengawal. Cuman saya suka kesal dikit aja gitu. Foreign CC udah masuk ya sama RX ya. Bagus ya kalau CC yang mimpin. Seperti biasa kalau CC yang mimpin biasanya dia jualannya di atas ya. Nggak apa-apa dia jualan di atas gitu ya. CC juga masih ngambil ya. Kita lihat untuk lokalnya siapa yang ngambil. Lokalnya ada RF, LG, SS, MG. MG udah masuk, YJ udah masuk, YB udah masuk. YJ sama YB bagus nih ya ngambilnya ya, berduaan ditambah sama MG. Kita tambahin tanggal 14 karena pengambilan di tanggal 14. MG, YJ, YB masih ada. Artinya ini si MG lebih besar lagi ngambilnya, si YJ juga lebih besar lagi ngambilnya. Tapi yang paling banyak si RF ya. Ya mudah-mudahan bisa mencapai. Ini udah nyampe targetnya teman-teman ya. Target yang saya tentukan di harga 80 walaupun sedikit udah tercapai, mudah-mudahan bisa tembus. Saya pikir sih kalau dia ke harga 95 oke ya, menembus MA 200-nya. Tapi ini belum uptrend ya. MA 10-nya masih di bawah, MA 20 emang udah mendekati ya. Nah, mudah-mudahan bisa kalau hari ini naik mungkin si MA 10-nya dia bisa menembus MA 10-nya bisa menembus MA 20. Artinya akan menuju uptrend dan didukung dengan Foreign yang ngambil bagus ya, Foreign juga ngambil bagus ya. Wah, ini kalau nyampe target berarti emang si candle merah sangat powerful ya. Untuk targetnya ya. Cuman saya nggak tahu kedepannya seperti apa, cuman isiannya udah ada aja. Harusnya secara syarat bandar lokal udah isian, terus Foreign udah isian ya. Nyari apa lagi? Paling mereka harus jualan harus di atas kan jualan. Kalau jualan di bawah ya BK lah namanya ya. Baik, ada si Dewa nih, ada si Dewa. Dewa saya pikir di sini saya lihat ada pengambilan dari Foreign hari ini teman-teman. Kemarin ya tanggal 15 itu ada pengambilan. Kita lihat untuk Foreignnya dulu ya, karena saya pikir kalau dilihat dari pengambilan Foreign ini sangat gede banget nih, sampai 1,2 miliar ya. CC teman-teman, ini CC ngambil lagi, BK keluar, CC ngambil sebanyak 157.000 lot atau setara dengan 1 miliar ya, 1,1 miliar. Pertanda baik mungkin ya, karena si CC emang mungkin spesialis bawahan dan ini juga udah terisi ya. Targetnya nggak muluk-muluk lah, targetnya ke harga 70 ya, mudah-mudahan bisa ketemu 70 ya. Terus dari bandar lokal juga udah ngambil, udah banyak banget bandar lokal ngambilnya dari tanggal 2 Agustus ya. Kita lihat bandar lokal dulu sebentar ya, siapa yang ngambil hari kemarin. Ada MG, MG keren juga nih. YB juga udah masuk teman-teman ya. Ya jadi dari tanggal 2 coba lihat tanggal 2 deh. Tanggal 2 si domestik YP IN KK si kakak udah masuk. MG cuma MG 78.000, coba pengambilannya si MG 78.000 itu MG baru ngambil hari ini, coba lihat kita kurangin ke tanggal 14 144 ya MG. Berarti hari ini teman-teman si MG masuk hari ini, tidak terdeteksi sebagai bandar ya, cuman dia ngambil sangat baik banget ya, 144.000 lot ya, JJ yang keluar ya. Oke, kita lanjut ke GRPH ya. GRPH juga sama, ini adalah emiten yang lagi saya tunggu perkembangannya, bagaimana perkembangan dari saham yang baru IPO gitu kan. Tiba-tiba langsung digocapkan dengan sangat cepat dan sekarang belum bangkit juga nih bro. Foreign udah ngambil ya, cuma 1 titik di sini nih, di area sini ya. 24 Juli lama banget ya Foreign ya. Foreign ada ZP yang ngambil cuman sedikit ya. Domestik juga udah mau ngambil, cuma dia nahan. Kita lihat untuk bid dan offernya. Bid dan offernya belum tebal ya, artinya ini belum siap untuk di up ya. Terus kita lihat dari pengambilan di sini berarti ya. Nah sini
tanggal berapa nih, tanggal 13 ya, 14 Maret. Kita lihat tanggal 14 Maret ya. Mudah-mudahan sih tanggal 14 Maret sampai sekarang ada akumulasi yang maksimal ya. Maret, 24 Maret. Nah sini berapa, masa 24 sih, berapa sih, 14 Maret kita domestikan. Ada Cece, ada apa yang ngambil bagus nih si Becky ya, cuman kenapa sih dia juga udah coba sedikit sih, 21.000 lot, artinya kurang baik ya pengambilannya ya, nggak signifikan. Dari nego juga nggak kurang baik juga. Kita olkan deh, pengambilannya tidak terlalu signifikan teman-teman ya. Nanti mungkin kalau ada pengambilan yang signifikan mungkin saya kabarkan ya. Ini cuma Cece sama Becky doang ngambilnya tidak signifikan. Harusnya minimal punya 1.000 lot lah, kan 1 juta lot gitu kan. Kalau digabungan 4 broker handalnya minimal punya 2 atau 1 juta lot lah minimal gitu. Ini tidak ada yang signifikan ngambilnya teman-teman. Jadi saya pikir sih harus sabar lah di situ ya. Tapi mudah-mudahannya itu si si GRPH ini langsung di up ya, tanpa ada jadi markup langsung gitu. Nanti mungkin jualannya average-nya di tengah-tengah, ketika dia sideways di tengah-tengah, ketika koreksi dia ngambil banyak untuk meng-average, mungkin bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah tapi kalau dari kanal-kanal ya banyak targetnya lah, ke 59 aja ini udah ada targetnya ya. Artinya ini sebenarnya kalau saya pikir sih pasti kesini lah gitu, ke minimal ke harga IPO. Terus dia juga udah ngasih tanda kok ke 1, 2, 3, karena si candle merah, si kepala merah ini udah ada di sini ya. Tinggal kalian sebarannya aja. Di sini juga kan cuma sedikit, cuma 1,9 juta lot. Andaikan dia udah ketarik 1 juta lot aja ya, atau enggak 900 aja, ada teman-teman yang ngambil minimal 50%-nya berarti sekitar 500-an ya. 500-an lot, 500.000 lot aja. Itu mungkin bisa di up gitu ya. Oke teman-teman, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa saya kabarkan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang berkomentar silahkan berkomentar di bawah. Kritik, saran saya sangat nantikan gitu, karena untuk perbaikan tanpa kritik ataupun saran channel tidak akan berkembang ya. Mungkin nanti kedepannya ada yang bisa equity, cuma kalau equity harus saya harus saya lihat juga ya, soalnya pembahasannya suka agak lama gitu ya. Kadang-kadang kemarin coba, Bang jangan lama-lama kah? Saya bilang iya, nanti saya coba turunkan tensinya. Cuman kalau ngebahas saham, kalau nggak lama nggak asik ya. Karena harus ada retorika juga gitu, harus ada ngobrol-ngobrol sebentar biar ada penjelasannya gitu kan. Makanya saya bilang aduh, kalau ngobrol saham nggak lama gimana ya, saya bilang. Oke lah segitu aja ya, mungkin nanti saya pelajari dulu untuk pembahasan equity-nya ya. Ciao ya.